Kejadian ini terjadi ketika aku masih berusia 20 tahun. Aku ingat, saat itu aku baru lulus dari SMA. Kejadian tak sengaja antara aku, Mas Yono dan juga nenekku, yang akhirnya menjadi kebiasaan aneh dalam keluargaku. Sebut saja, namaku Bima. Sejak dulu, aku sudah terbiasa hidup dalam keluarga yang kurang mampu. Aku tinggal di sebuah rumah kecil yang hanya memiliki satu kamar tidur. Itu pun berukuran kecil untuk kami bertiga. Oleh karena itu, yang tidur dalam kamar hanya nenekku saja. Sementara aku dan Mas Yono tidur di ruang tengah, tempat yang biasanya digunakan untuk ruang tamu. Ya, aku memang tinggal bertiga dengan kakak dan nenekku. Ayah dan ibuku sudah meninggal ketika aku baru dinyatakan lulus dari SMP dulu. Tepatnya saat kejadian perampokan di rumahku, dan berujung hilangnya nyawa kedua orang tuaku. Beruntung, aku masih memiliki nenek, sehingga sejak kepergian orang tuaku, aku dan Mas Yono diasuh dan tinggal di rumah nenekku. Sementara rumah lamaku telah dijual untuk melunasi hutang-hutang kedua orang tuaku sewaktu hidup. Untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari, kakakku yang saat itu baru lulus SMA tidak melanjutkan pendidikannya. Ia memilih bekerja menjadi kuli angkat di pasar untuk menghidupi kami dan juga membiayai pendidikanku. Bahkan, sampai di usia kakakku yang ke-26 tahun, Mas Yono masih belum menikah. Selain karena ekonomi yang kurang mampu, ia merasa masih belum mapan untuk membangun sebuah rumah tangga. Tapi mungkin di usianya itu, ia juga tidak bisa memungkiri adanya dorongan batin yang selalu menuntut untuk meluapkannya. Dan, awal terjadinya peristiwa itu, yaitu ketika suatu malam, aku terbangun dari tidurku, karena melihat Mas Yono beranjak dari ruang tamu. Saat itu kupikir, mungkin Mas Yono hanya ingin buang hajat, atau sekedar memeriksa pintu atau jendela yang belum tertutup. Tapi rupanya tidak. Ia justru masuk dalam kamar yang ditempati oleh nenekku. Dan tak lama setelahnya, nenek setengah terkejut dengan beberapa kali memanggil nama kakakku. "Ih Yono, apa sih?" kata nenek setengah tak percaya. Aku yang tak sengaja mendengarnya pun menjadi bertanya-tanya. Sebenarnya nenek dan Mas Yono sedang apa? Tapi, aku memilih untuk tetap diam di ruang tamu, sambil sesekali mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi selanjutnya. Tapi sedetik kemudian, mendadak nenek keluar dari kamarnya. Beliau melangkah menuju kamar mandi, sementara Mas Yono mengejarnya. "Mbah, mau kemana?" Suara Mas Yono sedikit pelan. "His, jangan berisik, nanti adikmu dengar loh." "Mbah, mau ke kamar mandi dulu." Begitu kata-kata nenekku, sambil kembali melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Sementara Mas Yono langsung berbalik dan justru menunggu di depan kamar nenekku. Dan setelah beberapa menit kemudian, terdengar pintu kamar mandi terbuka lagi. Yang berarti, nenekku sudah selesai dengan urusan-urusannya itu. Selanjutnya, terdengar nenek menghampiri Mas Yono yang masih menunggu di depan kamar. "Mbah, maaf soal yang tadi ya, Yono gak bermaksud." Ucapan Mas Yono terhenti ketika nenek memotongnya. "Mbah ngerti kok Yen, malah mbah yang minta maaf. Mbah masih belum bisa menikahkanmu." Nenek terus berbicara, dan Mas Yono kelihatannya pun hanya terdiam. "Sejujurnya mbah bangga sama kamu Yan. Kamu sudah kerja seharian untuk mbah dan adik. Terlepas dari sikapmu tadi, mbah gak marah kok Yan. Itu wajar. Sudah seharusnya kamu cari istri, biar bisa." Mendengar percakapan nenek dan Mas Yono yang terkesan sembunyi-sembunyi, rasa kantukku pun seketika hilang. Dengan antusias aku mendengarkan obrolan mereka lagi, untuk mengetahui kemana tujuan obrolan itu. "Sudahlah mbah, mungkin sudah menjadi jalannya. Yono juga cukup senang kok dengan keadaan keluarga kita yang seperti ini." "Iya Yan, mbah ngerti kalau saja ada cara yang bisa mbah kerjakan agar kamu bahagia. Apa kamu mau mengerjakannya?" Entah kenapa, aku malah jadi semakin penasaran dengan pertanyaan nenekku. "Apa itu mbah?" Mas Yono bertanya balik. Sepertinya ia juga penasaran dengan usulan nenekku.
Kalau kamu mau dan ingin melanjutkan yang tadi, Mbah bisa bantu kok. Maksudnya gimana, Mbah? Ya, Mbah juga wanita kan? Ujar nenekku sambil tersenyum. Dan sepertinya Mas Yono pun mengerti maksud ucapan nenekku itu. Beneran boleh, Mbah? Tanya Mas Yono, memastikan. Sudah, jangan tanya-tanya lagi. Suara nenek terdengar lebih pelan. Sepertinya ia berbicara di dekat ke telinga Mas Yono. Sementara aku justru kaget, sekaget-kagetnya. Apalagi ketika nenek menaruik Mas Yono menuju hamarnya. Tak ingin kehilangan jejak tersebut, aku lantas beranjak dari tempatku, lalu melangkah menuju pintu kamar nenekku. Kebetulan, pintu hamar tersebut menggunakan tirai, tak ada daun pintu, sehingga suara sekecil apapun akan terdengar olehku. Selain itu, tirai yang juga sedikit usang, membuatku bisa memantau mereka, meski sedikit tak jelas. Di antara remangnya lampu teplok, aku bisa melihat fenomena alam yang benar-benar tak bisa kupercaya. Di sana, rupanya nenek sudah menyiapkan sajian pamungkasnya. Kabinet serta jabatannya sudah tak tahu ada di mana. Bahkan segitiga bermudanya juga hilang entah kemana. Hal itu membuat anugerah serta rerumputan yang mulai gersang oleh usia nampak nyata. Kuakui, di usia nenek yang tak lagi muda, yaitu 57 tahun, beliau masih bisa membuat jiwa muda sepertiku berdesuir. Jangankan aku yang memantaunya dari pintu, Mas Yono yang ada di dekatnya pun nampak melongo seolah tak percaya. Sambil tersenyum, mendadak Mas Yono mendekatkan wajah, lalu memberi sambutannya. Sambutan yang semula hanya di atas angin, lama-lama beralih pada rerumputan di antara benua-benua. Yono, satset ya, ujar nenekku tiba-tiba. Mendengar hal itu, Mas Yono pun segera mensiagakan perahu motornya. Walah le, apik iki, ujar nenek takjub. Lalu mengambilnya dan meletakkan pada wadiahnya. Sesekali Mas Yono memanggil nenekku, apalagi ketika ia mulai menjalankan perahu. Sambutan ringan pun tak lupa Mas Yono haturkan saat itu. Tak lain agar nenek hanyut dalam aliran banjir bandang saat itu. Ingin rasanya aku membantu menyelesaikan masalah mereka. Tapi entah kenapa, aku malah ragu. Aku takut nantinya malah mengganggu rapat paripurna itu. Mbah, sepurane yo, begitulah kata-kata Mas Yono di sela-sela perjalanannya. Sementara, nenek hanya mengangguk, sambil menatap cicak di dinding, lalu seperti orang mengantuk. Secara konsisten, Mas Yono melajukan perahunya. Sepertinya ia ceria, begitu pula dengan nenekku. Wajar saja, karena selama kira-kira 10 tahun menjanda, nenek tak mendapatkan lagi siraman rohaninya. Sejujurnya, aku tidak ingin memperhatikan hal itu. Apalagi kedua orang itu merupakan orang terpenting dalam hidupku. Tetapi, entah kenapa keinginan dalam diriku semakin meledak-ledak. Sehingga mata ini enggan berhenti memantau hal baik itu. Hingga selang beberapa menit kemudian, tibalah Mas Yono pada pangkalan udaranya. Sementara nenek hanya memperhatikan Mas Yono dengan senyum cerianya. Melihat rapat paripurna itu berakhir, buru-buru aku kembali ke ruang tamu. Berpura-pura terlelap seperti tak pernah memperhatikan fenomena alam tersebut. Peristiwa itu ternyata tidak hanya menjadi peristiwa sekali seumur hidup. Karena selanjutnya, masih ada peristiwa-peristiwa lain yang berlanjut. Sejak itu, Mas Yono semakin sering menyarankan masalah-masalah yang dialami nenekku. Ia tak sungkan-sungkan lagi memberi solusi tersebut, di mana aku pura-pura sedang tidur seperti sebelumnya. Sampai kira-kira seminggu setelahnya, karena bosan menjadi penonton saja, aku pun memberanikan diri untuk menegur mereka. Suatu malam, tepatnya jam 11 malam, saat Mas Yono berada di dalam hamar nenek, aku berpura-pura terjaga dari tidur, sambil mencari-cari nenekku. Long Mbah, Mas, kataku ketika tiba-tiba masuk hamar nenekku. Aku pura-pura mengerjapkan mata, untuk memberikan kesan memang baru saja terjaga. Tentu saja, keduanya pun gelagapan. Terutama, nenekku. Beruntung, Mas Yono belum melancarkan niat baiknya, sehingga baik nenek dan Mas Yono
Masih dengan kondisi rapi, tak semrawut seperti kemarin-kemarinnya. Bim, kamu? Iya mbah. Loh, Mas Yono, di sini juga, tanyaku pada nenek. Iya ini si Yono, katanya lagi masuk angin, minta kerok, jadi ya, mbah bantu. Oh gitu, ya sudah, jawabku sambil pura-pura tidur di divan, yang juga digunakan nenek dan Mas Yono. Aku berpura-pura mendengkur, supaya mereka percaya jika aku tidur. Kukira dengan keberadaanku di sana, nenek dan Mas Yono akan kesulitan, atau setidaknya nanti mereka akan pindah ke tempat lain untuk melanjutkan kebaikan mereka. Tapi ternyata tidak, mereka justru melangsungkan rapat paripurna negara di sebelahku, dan hanya mengurangi volume nada syair masing-masing. Mbah, kalau nyanyi volumenya dikurangi, ujar Mas Yono mewanti-wanti nenekku. Mereka seolah tak peduli dengan keberadaanku yang pura-pura tidur sambil memperhatikan mereka. Awalnya, aku memang hanya ingin menegur keduanya. Tapi lambat laun, entah kenapa, aku ingin seperti Mas Yono juga. Dan berhubung pikiranku mumet karena pagelaran tersebut, entah keberanian dari mana, di saat Mas Yono memberi sementara nenek menerima. Aku mendadak terjaga dan menyapa keduanya. Loh Mas Yono, Mbah, ucapku berpura-pura kaget tak percaya. Sementara keduanya justru kaget, bukan kepalang. Nenek berusaha mengambil segitiga bermuda. Begitu pula dengan Mas Yono yang juga sama. Keduanya salah tingkah, sampai-sampai bingung untuk menjawabnya. Mbah sama Mas Yono? Kenapa? Tanyaku, terjeda. Maaf Pim, Mbah cuma bantu kakakmu, jawab nenek ragu-ragu. Tapi, kenapa harus dengan Mas Yono toh Mbah? Tanyaku lagi pada nenek. Nenek menunduk. Sepertinya beliau sibuk merangkai kata-kata. Bima, sebenarnya Mas tadi cuma, ujar Mas Yono menjelaskan. Namun lebih dulu nenek menimpalinya. Sudahlah Yan, Bima sudah tahu, Mbah harap ini jadi rahasia kita. Bima, semua ini, Mbahlah yang salah. Begitulah jawaban nenek, menenangkan Mas Yono. Suasana menjadi hening sejenak, sampai tiba-tiba nenek berkata yang cukup mengejutkanku. Yan, gimana kalau Bima kita bina juga? Ujar nenek tersenyum, sambil menoleh ke arahku. Dek, jantungku berdegup cepat tak percaya, jika nenek akan memiliki ide brilian seperti itu. Ya, meskipun sebenarnya dalam hati, aku pun bersorak riang dengan usulan nenekku itu. Tapi Mbah, Bima ndak bisa, ujarku, berpura-pura tak mau. Tapi, semua percuma. Karena lebih dulu nenek mendorongku hingga terjatuh di divan. Loh, Mbah, kataku kaget. Tapi nenek justru mengambil perahu itu, lalu memberi perhatiannya. Sementara Mas Yono justru tersenyum, dengan tingkahku yang berpura-pura lugu. Dan ya, malam itu menjadi malam paling berbeda bagi kami. Baik aku maupun Mas Yono, sama-sama saling membantu menyarankan solusi masalah terbaik untuk nenekku. Tentu saja nenek pun ceria, karena seumur-umur, baru saat itulah kerukunan tersebut dialaminya. Sejak saat itu, setiap kali masalah nenek datang, baik aku maupun Mas Yono akan senantiasa membantu nenekku menyelesaikannya. Tak jarang pula kami gotong royong bertiga, agar lebih cepat selesai dan seru tentunya. Setidaknya keakraban tersebut terjalin 1 tahun lamanya. Sampai di tahun kedua, mendadak nenek meninggal dunia karena serangan jantung. Kepergian nenek menjadi duka mendalam bagi kami. Baik aku dan Mas Yono begitu kehilangan akan sosoknya. Tapi duka tersebut berangsur pergi. Setelah sebulan berikutnya, Mas Yono menikah dengan janda kaya. Hidupku berubah seketika, apalagi saat aku diboyong tinggal di rumah mereka. Meski begitu, kenangan bersama nenek tak akan pernah kulupa. Karena dari beliau, aku mendapat banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin kelak bisa kuceritakan saat aku sudah berkeluarga.